Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 22101162200021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kecepatan efektif membaca. Materi pertama, pengertian CAM. Menurut 4 para ahli di atas, yang pertama Aminuddin tahun 2009 menekankan kegiatan membaca cepat untuk memahami isi bacaan secara umum. Aminuddin berpendapat bahwa membaca cepat adalah jenis membaca yang dilakukan dalam waktu yang singkat dan cepat untuk memahami isi bacaan. Kemudian, menurut Trijem Aijit tahun 2011, membaca cepat adalah jenis membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan secara cepat dan akurat dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian menurut Nur Hadi tahun 2010, menyatakan bahwa membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan tanpa mengorbankan pemahaman. Kemudian menurut Tarigan 2008, menganggap kecepatan membaca sama dengan pemindaian. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca cepat adalah kegiatan membaca dengan cepat dalam waktu yang relatif singkat untuk memahami garis besar isi atau gagasan pokok bacaan tanpa melewatkan pemahaman isi. Kemudian, masuk pada tujuan dan kegunaan membaca cepat. Menurut Listianto Ahmad, ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dalam membaca cepat, yakni memperoleh kecepatan umum terhadap suatu bacaan, menemukan hal-hal tertentu dari bahan bacaan, mencari dan menempatkan bahan-bahan yang diperlukan di perpustakaan, mencari informasi yang diperlukan untuk mulai membaca cepat, akurat, dan efisien, kemudian menelusuri halaman-halaman bacaan dalam waktu yang singkat. Kegunaan menurut Subiantoro tahun 2011, kemampuan membaca cepat mempunyai beberapa kegunaan, yaitu menghemat waktu, membaca cepat dapat menciptakan efisiensi, kemudian memperluas wawasan mental, dan membantu kita berbicara secara efektif. Juga dapat membantu menghadapi ujian dan meningkatkan pemahaman. Kemudian Sudarso tahun 2005 halaman 18 berpendapat pembaca yang efektif membaca dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung pada materi dan kebutuhannya. Yang pertama, membaca skimming dan scanning lebih dari 1000 kata per menit. Itu digunakan untuk mengetahui dokumen yang akan dibaca, mencari jawaban atas pertanyaan spesifik, dan memahami struktur bacaan dan menemukan gambaran umum bacaan tersebut. Kemudian membaca kecepatan tinggi, kisaran 500 sampai 800 kata per menit untuk membaca dokumen yang mudah dan familiar. Juga dapat membaca novel yang ringan. Kemudian membaca cepat berkisar 350 sampai 500 kata per menit untuk membaca teks mudah berbentuk deskriptif atau bahan non-fiksi. Kemudian membaca dengan kecepatan sedang berkisar 250 sampai 350 kata per menit digunakan untuk membaca novel yang kompleks dan non-fiksi yang agak sulit. Kemudian membaca lambat 100 sampai 125 kata per menit untuk mempelajari materi yang sulit dan menguasai isinya. Biasanya ada di dokumen ilmiah yang teknis yang sulit. Kemudian untuk melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang bernilai sastra klasik. Lanjut, untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi membaca, menurut Trijem Aijit, langkah-langkah yang harus dilakukan menghilangkan mitos-mitos seperti kesulitan membaca, juga tidak menggunakan jari saat membaca, atau membaca dieja kata demi kata. Kemudian menurut Subiantoro tahun 2011, upaya meningkatkan kemampuan membaca yang pertama mengurangi subartikulasi, mengurangi kebiasaan menunda, mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi. Kemudian menurut Nuryadi tahun 2008 berpendapat bahwa mencapai kecepatan efektif membaca harus mempunyai modal dasar berupa memiliki kosakata yang cukup,
mampu berkonsentrasi, dan yang penting mengetahui rumus dasarnya. Nah, masuk ke rumus perhitungan KEM, sama dengan jumlah kata dibagi waktu yang ditempuh dalam menit. Kemudian ada juga alternatif dalam detik, yaitu jumlah kata dibagi waktu yang ditempuh dalam detik, kemudian dikali 60. Kemudian mengukur persentase pemahaman, jumlah jawaban yang benar dibagi jumlah soal, kemudian dikali 100%. Nah, untuk mengukur kemampuan membaca, jumlah kata dibagi waktu baca dalam menit, kemudian dikali persentase pemahaman kemampuan membaca. Masuk pada pembaca efektif, ciri-cirinya ialah membaca dengan kecepatan tinggi, kemudian membaca dengan kecepatan yang bervariasi, bergantung pada tujuan, keperluan, dan bahan bacaan. Kemudian aspek yang dibaca hanya ide atau kata-kata kuncinya saja. Dan sedikit terjadi pengulangan gerak mata. Kemudian waktu membaca secara fisik diam, dan makna yang diambil adalah gagasan pokok saja. Selain ada pembaca efektif, ada juga pembaca tidak efektif. Ciri-cirinya yaitu membaca dengan kecepatan rendah, kemudian membaca dengan kecepatan konstan untuk berbagai kondisi bacaan. Dan yang ketiga, membaca dengan pengulangan gerak mata yang sangat sering, berkisar 8-12 kali pada setiap baris bacaan. Kemudian memfokalkan atau melisankan bahan bacaan, menarik makna literalnya dulu atau fakta-faktanya dulu, kemudian membaca fasih kalimat demi kalimat, sehingga konsentrasi tidak sempurna. Itu saja pemaparan materi mengenai konsep kecepatan efektif membaca dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.